dimaafkan sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan terutama di dalam tema kita, berkaitan dengan tema kita atau di luar tema kita juga dipersilakan. Izin tanya tadi mengenai larangan membunuh dengan api tadi. Dalam peperangan modern kan sekarang digunakan bom api untuk membunuh lawannya. Nah, itu ada keterangan dari ulama nggak mengenai hal tersebut? Kedua, mengenai pewarnaan rambut. Ada perkataan yang mengatakan bahwa salah satu hikmah mewarnai rambut itu ketika zaman Nabi terjadi peperangan dan banyak sahabat yang udah tua. Nah, yang udah tua ini diincar sama musuhnya. Makanya Nabi membolehkan mewarnai rambut supaya mereka tidak terlihat tua. Nah, perkataan itu ada dasarnya nggak? Jazakallahu khair. Yang pertama, perang menggunakan api, misalnya seperti bom atau bahkan pistol pun itu kan senjata api, namanya udah senjata api kan, dan dia akan menimbulkan luka bakar biasanya di badan. Baik, hukum asalnya menggunakan api membunuh itu hukum asalnya jemaah haram. Tapi para sahabat pun pernah membunuh dengan api. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib ketika Membakar orang Syiah. siapa Pak? Membakar orang Syiah, betul. Membakar orang Syiah, dan ada dua kali Syiah atau Khawarij itu termasuk, dan liwat, pelaku liwat, dan disetujui oleh Abu Bakar. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah dalam riwayat membakar dua kelompok ini, kelompok Khawarij dan Syiah. Jadi dalam pembahasannya, pembahasan Ahlul Bid'ah ini, Khawarij sama Syiah itu biasanya satu baris sebenarnya. Lalu kemudian membakar liwat, dan ini disetujui oleh Abu Bakar. Baik. Lalu bagaimana dengan perang? Apakah perbuatan Ali ini dibenarkan? Para ulama menjelaskan perbuatan Ali ini adalah salah satu perkara yang sahabat khilaf di dalamnya. Sahabat adalah manusia yang kadang tersalah. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Sehingga banyak juga para sahabat yang lain menasihati Ali dari perbuatan tersebut. Karena Nabi SAW melarang kalau seseorang mengazab atau menghukum dengan api. Sehingga ini dikritik dan dinasihati oleh sahabat yang lain. Intinya ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang tersebut. Apakah dibolehkan atau tidak? Apakah kebijakan Ali bin Abi Thalib ini sudah benar atau tidak? Sebagian sahabat mengatakan Ali bin Abi Thalib tergelincir dalam hal ini. Sebagian lain mengatakan tidak, karena dia adalah khulafaur rasyidin. Sebagaimana kita sebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin wa ta'ala bin nawajiz. Adalah kalian mengikuti khulafaur rasyidin dan kalian berpegang teguh kepadanya, dan kalau bisa gigit turun di belakang. Artinya ini tidak disebut dengan ketergelinciran. Intinya ini perselisihan di kalangan mereka. Namun dalam kondisi berperang, apalagi peperangan modern, hukum asalnya tetap tidak boleh. Hukum asal perang menggunakan api, kemudian membakar manusia dengan bom, bahkan menghancurkan fasilitas gedung. Ini hukum asal dalam agama kita nggak boleh. Gedung nggak boleh hancur, pohon nggak boleh tumbang, rumah ibadah nggak boleh dihabiskan, perempuan jangan meninggal, anak kecil harus dijaga, para pendeta dan pemuka agama juga tidak boleh dibunuh. Ini hukum asal dalam agama kita. Termasuk menggunakan api tidak boleh. Hukum asal di jamaah ya. Termasuk menggunakan bom tidak boleh, hukum asalnya. Tapi ketika kita diserang atau diperangi dengan menggunakan barang tersebut, mau tidak mau, kalau kita tidak menggunakan alat yang sama, maka mati konyol. Bayangkan kalau kita cuma perang pakai bambu runcing sampai sekarang, bisa mati konyol. Maka dibolehkan karena kondisi yang menuntut. Karena kalau tidak menggunakan itu, maka kaum muslimin akan meninggal dunia. Kaum muslimin meninggal dunia dengan konyol. Seperti itu Pak. Jadi hukum asalnya apakah boleh? Hukum asalnya tidak boleh. Dan tidak diriwayatkan di zaman Nabi SAW mereka menggunakan panah yang ada apinya, tombak yang ada apinya misalnya, atau melempar
sesuatu batu yang dibakar dengan api. Apakah bisa dilakukan zaman itu? Jawabannya bisa. Apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Apakah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Jawabannya tidak dilakukan. Tapi dalam kondisi darurat yang mana kalau kita tidak menggunakan itu, justru kita bisa kalah seperti di zaman modern saat ini, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Ad-darurat tubihul mahdzur. Yang kita sampaikan sebelumnya. Ada lagi pertanyaan? Yang rambut tadi tadi. Oh ya, yang rambut Allah alam bisawab, karena tidak tahu apakah ada asarnya yang tadi disampaikan. Yang jelas boleh mewarnai rambut namanya, tapi ada syarat-syaratnya. Pertama, bahan mewarnai rambut harus halal, tidak berniat tasyabbuh bil kuffar. Jangan mewarnai rambut karena pengen ikuti pemain bola misalnya. Ini bagian daripada tasyabbuh bil kuffar, ini tidak dibolehkan. Seperti itu. Allah alam. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Ini di dalam surat Al-Anfal tadi kan di ancamannya jelas ya, ketika kabur dari medan perang Allah mengundang muka Allah dan terancam neraka jahanam. Iya. Apakah pelakunya disebut kafir? Apakah ia kekal dalam neraka? Yang kedua, ada hadis dari Abu Hurairah, barang siapa mati belum pernah berperang dan tidak terbetik niat untuk berperang, maka ia masih dalam salah satu cabang penghuni neraka. Maksudnya apa? Jazakallahu khairan. Yang pertama, orang yang kabur dari medan perang lalu meninggal dunia, apakah dia mukhalladun finnar karena dia kafir? Jawabannya tidak. Satu-satunya yang membuat orang itu kafir adalah kalau dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka dia meninggal dunia dan kekal abadi di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan dan mengampuni bagi orang yang melakukan selainnya bagi Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi jawabannya tidak kalau dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Apalagi kalau dia bertaubat. Diriwayatkan sahabat Nabi yang 300 orang terhasut oleh Abu Bakar bin Salul ketika perang Uhud itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah berperang atau tidak terpikirkan dalam hatinya untuk berperang, maka dia berjihad ya dalam hal ini, maka dia termasuk mati dalam keadaan masuk ke dalam salah satu cabang kemunafikan. Hadis ini sahih jemaah. Oleh karenanya ketika saya kuliah dulu di UIM, salah satu dosen mengatakan kita wajib ada rasa keinginan ikut perang, minimal ada rasa. Hukumnya wajib itu. Ada rasa ingin ikut perang. Jadi ketika melihat kaum muslimin misalnya, cukup sederhana. Lihat saudara kita di Palestina dihantam habis-habisan, dibantai, meninggal dunia. Hati kita merasa seandainya saya punya kekuatan saya ingin ikut perang, maka itu sudah cukup. Tapi kalau hati kita biasa saja melihatnya, hati kita hamba, datar, tidak ada perasaan ingin membantu, maka ini masuk dalam hadis tersebut. Jadi cukup ketika hati kita seandainya saya bisa, saya akan bantu nih. Atau kita mengirim bantuan dalam bentuk makanan, itu juga sudah bagian daripada jihad. Karena jihad tentu dengan hasabat tokoh, sesuai kemampuan masing-masing. Kita yang nggak pandai megang pistol, kemudian kita masuk ke medan perang, berantakan kita yang meninggal dunia. Jadi hadis ini sahih. Minimal kita punya rasa ingin masuk ke dalam medan perang seperti kaum muslimin, atau kita berikan bantuan. Jadi ada rasa saja, itu sudah rasa dan niat itu sudah bagian penyelamat kita dari kemunafikan. Kenapa masuk ke dalam cabang munafik? Karena ketika melihat kaum muslimin perang, hati kita tidak tergoyah, ada keinginan untuk perang, berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Artinya kita tidak punya wala dan barok yang jelas. Siapa yang kita setiai, siapa yang kita berlepas diri darinya. Nah, ketika kita ada keinginan ingin ikut perang meskipun kita tidak sanggup, maka kita memiliki sifat wala dan barok yang ditanamkan di dalam akidah agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan coba? Boleh. Masalah hakikat tadi kan kita nggak boleh ngasih orang non muslim ya. Iya. Kalau masalah di zakat fitrah itu boleh. Zakat fitrah juga tidak boleh.
Tidak boleh. Jadi zakat, akikah dan kurban ini tidak boleh memberikan kecuali hanya kepada kaum muslimin. Adapun zakat boleh diberikan kepada non muslim kalau dia mu'allafat qulubihim. Orang yang mu'allafat qulubuhum. Siapa mu'allafat qulubuhum ini? Mu'allafat qulubuhum ini ada dua. Satu, orang yang baru masuk Islam walaupun kaya. Baru masuk Islam dia kaya raya, baru masuk Islam kemarin. Nah, kita datang ke dia, kita kasih. Ini untuk antum ini, insyaallah. Sebagai bentuk dukungan kami, silakan antum udah masuk Islam, ahlan wasahlan, sebagai bagian dari kaum muslimin dikasih dari zakat fitrah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sangat besar, sedikit lagi masuk Islam nih, sedikit lagi masuk Islam, cuman belum jadi-jadi, dia udah belajar Islam, dia udah macam-macam, udah dekat kepada Islam, bahkan mau nendang penalti dia baca Bismillah saja. Misalnya, dia sudah dekat sekali kepada keislaman, sudah dekat sekali kepada keislaman, bahkan dia hafal Al-Fatihah, sudah dekat sedikit lagi tinggal syahadat aja. Maka ini boleh diberikan zakat fitrah atau zakat yang lain. Zakat yang bahkan diberikan banyak pun tidak masalah. Misalnya ada orang kaya nih, dia bayar zakatnya setahun 1 triliun misalnya, saking kayanya nih, bayar zakat setahun 1 triliun, maka dia kasih bisa 500 miliar untuk orang yang punya pengaruh sangat besar dari non muslim yang sudah sangat dekat kepada keislaman tinggal syahadat, dia kasih. Sehingga dia mungkin tujuannya bukan nyogok jamaah ya, bukan riswah ini, bukan. Tujuannya apa? Supaya orang non muslim ini tahu bahwa ketika antum masuk Islam, antum itu gak dibiarkan. Kita ini memperhatikan antum. Ini tujuannya. Supaya dia terbuka hatinya untuk menerima agama Allah Azza wa Jalla. Jadi selain dua ini tidak dibolehkan. Selain dua ini tidak dibolehkan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Pak, kalau ada presiden menyuruh rakyatnya untuk berperang jihad, Untuk menyuruh untuk berperang jihad ya. ya. Kemudian ketika sudah perang, presidennya malah kabur ke negara lain. Rakyatnya disebut jihad juga nggak? Jihad. Rakyatnya tetap disebut jihad. Adapun urusan dia bermaksiat, kabur dan lain sebagainya. Karena perang itu waliul amr apakah wajib ikut? Wajib dalam kondisi mampu. Kalau dia sudah tua, susah jalan, gimana dia berperang? Maka dia cukup mengendalikan dan dia mengutus orang yang mewakili dia. Misalnya dia kirim panglima perangnya sebagaimana Nabi SAW mengirim panglima perang ketika perang Mu'tah, Nabi tidak ikut. Ada di situ sahabat-sahabat Nabi, ada 3 orang, kemudian yang terakhir Khalid bin Walid itu diutus oleh Nabi SAW. Nabi tidak hadir ketika perang tersebut. Nah, ketika dia tidak mampu, ya dia boleh mewakilkan orang lain menjadi panglima perang untuk berangkat ke medan perang. Kemudian kalau urusan dia bermaksiat, setelah itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menasihati dia. Kalau kita bisa nasihati dengan baik, datangi dia dengan baik. Seperti itu. Apakah jihad itu tetap syar'i? Jawabannya tetap syar'i jihadnya. Tetap syar'i jihadnya. Seperti itu, Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi tadi, Pak? Ya, tadi mengenai pertanyaan ketika kita menerima zakat, Ustaz ya, tapi kita melihat ada kaum non muslim yang dia miskin banget gitu kan. Apakah dengan kita menerima zakat itu kita hanya itu yo, dan dia tetangga gitu, tapi dia non muslim ini benar-benar miskin gitu, boleh kita memberikan itu? Boleh, Pak. Karena itu sudah jadi hak antum. Sudah berpindah statusnya, itu udah bukan zakat lagi. Maksudnya itu sudah jadi punya antum. Antum yang sudah pegang, itu jadi hak antum. Antum berhak untuk bertransaksi, bertasarruf dengan harta itu ketika itu jadi milik antum. Allah. Tapi jangan dari awal, jangan dari awal misalnya ini Pak, ini zakat dari kami kasih kepada muslimin. Kasih dulu ke kaum muslimin. Kalau muslimin ini lihat, ya tetangga saya ini kok butuh ini, sulit. Ya tapi non muslim, saya cuma punya ini. Tapi kalau ada dari harta yang lain, maka utamakan dulu dari kita selain zakat. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah? Sekarang ini banyak orang kan keluar status itu jelek-jelekin pemimpin lah, pemerintah dan lain-lain, dan mereka berlindung di balik katanya ada hadis yang artinya sebaik-baiknya jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim katanya.
Apakah benar seperti itu? Apakah perkataan benar kepada pemimpin itu harus perkataan yang disampaikan langsung atau itu memang bagian dari hadis itu? Baik, jazakallahu khair. Ini harus digarisbawahi. Ini sangat penting. Ini sangat penting karena orang bercampur antara ghibah, antara kritik, antara caci maki, antara nasihat. Ini bercampur nih semuanya nih. Baik. Hadis tersebut menyampaikan nasihat qaul haq, kebaikan kepada pemimpin yang zalim, bukan dengan cara demonstrasi menjelek-jelekan. Enggak. Maksudnya ada dua pilihan. Maksud sini, datang empat mata, atau di forum. Jadi ada orang berdalil, dalil demonstrasi itu forum. Umar bin Khattab pernah dia bagi-bagi baju, kemudian Umar dapat 2 baju. Baju dari, kalau tidak salah ada orang bawa dari Yaman, kemudian dikasih suruh bagi kaum muslimin. Nah, Umar dapat dia 2 baju, kaum muslimin yang lain dapat 1 baju. Ketika Umar sedang pidato, tiba-tiba ada ibu perempuan, Umar, saya tidak akan beranjak sebelum kau jelaskan kenapa engkau dapat 2 baju kami 1. Itu di depan kaum muslimin kan? Depan kaum muslimin. Orang banyak berdalil artinya boleh demo. Enggak, jemaah, salah. Mana demonya? 1. Ternyata setelah dijelaskan Umar, wahai kaum muslimin, jangan saya yang menjelaskan, biarkan anak saya menjelaskan. Abdullah bin Umar menjelaskan. Abdullah bin Umar bangun, dia jelaskan, yang dibawa oleh ayah saya adalah jatah saya satunya. Saya serahkan ke ayah saya karena ayah saya memerlukan baju tersebut, bajunya sedikit. Maka saya kasih baju saya untuk Umar bin Khattab, untuk ayah saya, maka itu adalah hak saya. Jadi dia tidak mengambil 2 lebih banyak dari kaum muslimin. Orang banyak menggunakan ini sebagai dalil boleh demo, boleh menasihati pemerintah di depan umum. Baik. Kita sampaikan boleh menasihati pemerintah di depan umum, tapi dalam forum. Misal presiden lagi pidato, misalnya kemudian dia lagi pidato, kemudian ada rakyat di belakang, Pak, MBG bermasalah Pak, tolong dikoreksi Pak, MBG begini begitu. Ada forumnya dan dia ada di depan itu, dan tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan, tidak menggunakan kata-kata yang menjatuhkan. Boleh kan di situ, boleh, nggak ada masalah. Silakan aja langsung. Ada misalnya Pak Prabowo datang ke ini, kita tahu bahwa MBG ini bermasalah nih. Pak, MBG yang di sana terjadi begini begitu, makanannya bermasalah, pengelolaannya bermasalah, mohon dikoreksi ya Pak. Bolehkah di hadapan presiden langsung depan umum seperti itu? Dalam forum itu nggak masalah. Nggak ada masalah, cuma sebagaimana dilakukan oleh orang tersebut. Atau yang kedua, 4 mata. Jadi ini bukan dalil bolehnya demonstrasi sampai mencaci maki, sampai menghina. Ini nggak boleh. Justru dia khawatir. Ini anak mohon maaf nih jemaah, sedikit bahas. Pak Jokowi mungkin marah ketika dia banyak yang menghina-hina, mencaci maki. Akhirnya dia keluarkan kata-kata saya akan lawan, dan kemudian dia mungkin soft cara dia yang kita nggak tahu. Allah alam soft. Jadi ini jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada orang yang suka dicaci maki. Antum kalau ada caci maki, antum berubah nggak? Misalnya ada orang nggak sholat, antum calon penghuni neraka. Antum kalau tidak sholat, antum kira-kira sholat nggak dia? Makin nggak sholat dia jamaah, makin takut dia, makin malas dia lihat kita. Jadi boleh mengkritik dengan ilmiah, dengan benar, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Jadi sekali lagi, kejadian Umar bin Khattab itu bukan dalil boleh. Adakah perempuan itu mencaci maki Umar? Apakah dia berkata, wahai Umar, engkau pemimpin zalim, engkau begini begitu, bahkan memfitnah dan macam-macam? Tidak ada. Apalagi sampai memfitnah berbagai macam fitnah itu, kalau tidak ada bukti bisa Romul Muhsanat dicambuk 80 kali kalau dia memfitnah hal-hal yang tidak masuk akal. Perempuan ini mengatakan, seingat anak redaksi perempuan ini, ittaqillah ya Umar, bertakwalah kepada Allah ya Umar. Kalau para sahabat, para ulama kalau dikatakan ittaqillah dia langsung takut itu, karena merasa ya apa saya kurang bertakwa. Ittaqillah wahai Umar, dari mana kau dapat 2 sedangkan kami 1? Jadi itu boleh disampaikan di dalam forum dan atau di depan mata, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin saja. Yang tadi pertama Pak, jadi kan Ustaz menyampaikan larangan sampai jatuh kepada hibah segala macam. Nah, sedangkan kita terkadang di sosmed itu Ustaz muncul kan postingan orang yang mencaci maki pemerintah. Nah, kita sebagai orang yang baca itu, apakah kita ada posisi
dalam tanda petik meridoi hibah atau bahkan kita ikut hibah dan balik. Iya, kita bisa terjerumus Pak ke dalam ikut musyarakah dalam ghibah tersebut. Karena algoritma media sosial semakin kita tonton akan menyebar. Tentu kita kalau nonton orang gibahin, oh kita tonton itu, makin bertambah view-nya, algoritmanya makin bagus, makin naik dia, makin banyak yang melihat. Kita bisa musyarakah dalam dosa itu walaupun sedikit. Maka hindari. Kalau ada berita dibaca silahkan, tapi kalau isinya ghibah langsung tinggalkan, jangan diikuti. Termasuk misalnya di televisi yang isinya mungkin baik itu ghibah presiden atau ghibah yang lain, jangan tonton karena itu naikin rate dia. Akhirnya acara itu terus gosip dari zaman dahulu sampai sekarang paling laris tuh acara. Kenapa? Karena tinggi ratingnya, naik rate-nya kalau kita semakin sering nonton. Itu bisa musyarakah dalam maksiat. Wala ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan bermusuhan. Allahu a'lam bishawab. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.